Alkisah, ada sebuah kapal dagang yang bisa menerjang lautan dengan kecepatan luar biasa. Tapi pada suatu saat, sang kapten kapal menantang badai lautan yang akhirnya berujung malapetaka. Hai, calon sarjana di sini dan kita akan jelasin kisah kutukan kapal Flying Dutchman yang gak bisa berlabuh di daratan. Oh iya, kita mau ingetin nih, jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Mencekam, muncul secara tiba-tiba, terkutuk mengarungi samudra selamanya dan menghantui 7 lautan. Seluruh dunia mengenalnya dengan nama The Flying Dutchman. Itulah guys, kapal Belanda yang bertugas untuk perusahaan dagang VOC. Banyak versi ceritanya sih yang tersebar soal kapal ini. Ada yang bilang kalau kapal ini dilarang berlabuh karena seluruh awak kapalnya tuh punya penyakit menular. Sebagian lagi bilang sang kapten kapal bersekutu dengan iblis karena bisa berlayar dari Belanda ke Pulau Jawa dalam waktu yang cepat. Yang lain juga mengatakan kalau kapten dan juga awak kapalnya itu terkutuk akibat dosa-dosa mereka selama menjadi pelaut. Ya, kalian bisa percaya versi manapun sih. Tapi yang jelas, hanya ada beberapa hal pasti dalam legenda Flying Dutchman, yaitu kapal ini bisa muncul secara misterius di lautan dan membawa malapetaka bagi siapapun yang melihatnya. Dan di video ini, gue bakal ceritain nih satu versi lengkap dan lebih jelas tentang sejarah The Flying Dutchman. Percaya atau enggak, inilah legendanya. Dahulu kala, di abad ke-17, pada masa kejayaan perusahaan dagang VOC berkuasa di lautan, ada seorang kapten kapal terkenal bernama Hendrik van der Decken yang bisa berlayar dengan cepat dari Belanda ke Pulau Jawa hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Pada zaman itu, belum ada satu orang pun pelaut yang sanggup memecahkan rekor kecepatan Kapten Decken, guys. Akibatnya, banyak para pelaut tahayul meyakini kalau Kapten Decken memakai kekuatan makhluk gaib supaya bisa mendapat kecepatan kapal yang luar biasa. Sementara di sisi lain, Van der Decken merasa sangat bangga dengan popularitasnya tersebut, guys. Karena semangat dan kecintaannya berlayar di lautan, ditambah lagi punya reputasi hebat sebagai seorang pelaut, Kapten Decken gak sabar ngelanjutin perjalanan pulang ke Amsterdam. Gak butuh waktu lama berlabuh di Pulau Jawa, setelah kapalnya selesai diperbaiki dan perlengkapan semua awak kapalnya terpenuhi, Kapten Decken langsung memberi perintah berlayar pulang. Persis seperti saat dia datang, Kapten Decken dan juga awak kapalnya tuh melaju dengan kecepatan luar biasa melewati benua Asia. Tibalah saat mereka ingin mengitari bagian selatan benua Afrika, yaitu daerah Tanjung Harapan yang ada di pantai Cape Town. Tiba-tiba tuh guys, badai bergemuruh dan ombak laut makin bergejolak. Badai lautan ekstrim datang mengancam nyawa Decken dan juga awak kapalnya. Hanya selang beberapa menit, air laut itu sudah setinggi dek kapal mereka. Para awak kapal yang tadinya berani dan juga garang mengarungi lautan, kini gemeteran tuh dan memohon supaya sang kapten memutar haluan dan berlabuh di Tanjung Harapan. Tapi entah apa tuh yang membuat Decken bertingkah aneh saat itu. Bukannya mendengarkan usul para kru kapal, dia malah berteriak melaju terus ke arah badai sambil menghisap rokok pipanya. Sebagian orang bilang kalau dia tuh sedang mabuk, tapi sebagian lagi berpendapat kalau dia ini kesel perjalanan tuh diganggu sama badai. Ujung-ujungnya semua kru kapal tuh berpikir kalau dia ini udah mulai gila, guys. Terus gara-gara situasi lautnya makin berbahaya, sebagian dari awak kapalnya tuh memberontak. Pertikaian pun terjadi di kapal. Para awak yang memberontak langsung dibunuh oleh Decken dan mayatnya dibuang ke lautan. Karena kesadisan sang kapten, kru yang gak berani melawan akhirnya cuma bisa tunduk di perintah sama Decken dan melaju terus melewati badai. Dengan kekejamannya, dia memaksa para kru membentang layar dan mengutuk mereka. Kalian harus melewati badai ini, tidak peduli bila sampai hari kiamat pun tiba. Dengan kesombongannya, Decken percaya diri bisa melewati amukan laut dan mengutuk yang maha kuasa karena menurunkan badai. Sesaat setelah mayat para pemberontak diceburin ke laut, sebuah bisikan suara pun terdengar berbicara kepada sang kapten. Ternyata iblis telah mendengar kutukan Decken dan langsung meresponnya. Apakah kamu yakin tidak ingin berlabuh? Sang kapten terdiam sejenak saat mendengar suara itu. Entah dia kaget atau sedang dirasuki amarah, dia spontan menantang suara tadi. Terkutuklah aku selama jika berlabuh. Badai ini akan aku kalahkan walau sampai hari penghakiman tiba. Gemuruh petir terdengar semakin kencang dan suara misterius itu pun membalas. Akibat ulah dan perkataanmu, kau terkutuk berlayar setiap hari ke seluruh lautan untuk selamanya. Kau dan awak kapalmu akan menjadi hantu abadi dan dilarang berlabuh di seluruh daratan. Kalian juga tidak akan bisa merasakan lagi kenikmatan dunia ini. Kalian hanya akan membawa kematian bagi siapapun yang melihat kehadiran kalian di lautan. Empedu akan menjadi minumanmu dan membakar dagingmu dari dalam.
Kapten Van der Decken tak berkutik tuh. Dia terdiam beberapa saat dalam gemuruh petir dan juga suara gaib itu. Tak lama kemudian, dia pun menjawab suara itu sambil menangis. Amin. Seketika, kapal mereka pun lenyap di telan muka lautan. Konon katanya sih, ada beberapa pemberontak yang berhasil kabur sebelum terbunuh dalam pertikaian. Mereka lah yang menyaksikan kutukan itu dan menceritakannya kepada orang-orang. Sejak saat itu, mereka dapat julukan The Flying Dutchman. Ya, penampakan pun terjadi di berbagai lautan. Kebanyakan para pelaut itu mengaku kapal Flying Dutchman itu sering terlihat melayang di ujung cakrawala dan bisa berlabuh melawan arah angin. Selain itu, kalau badannya lagi ngamuk di sekitar Tanjung Harapan, terkadang kita bisa melihat sang kapten dan juga kutang korak itu berlayar. Tapi ada satu cerita penampakan yang paling terkenal nih guys, yaitu cerita dari Pangeran George, calon Raja George kelima dari Inggris. Saat muda dulu, sang pangeran menghabiskan 3 tahun perjalanan laut ke seluruh dunia bersama kakak lelakinya Pangeran Albert Victor, Raja Edward yang ke-8. Tiba-tiba nih guys, sekitar jam 4 pagi pada tanggal 11 Juli 1881, sang pangeran sendiri melihat penampakan gak masuk akal dari arah kejauhan di laut. Kejadiannya di Selat Bass, lepas pantai Australia antara Melbourne sama Tasmania. Seluruh awak kapal juga ngaku tuh, ada kapal muncul dalam cahaya merah menyala yang berlayar di hadapan kapal mereka. Tapi saat kapal kerajaan mendekatinya, kapal merah itu menghilang tanpa jejak guys. Padahal saat itu hari lagi cerah dan ombak lautan pun lagi tenang. Ya, setelah kejadian itu, kapal kerajaan yakin kalau hantu kapal Belanda lah yang mereka saksikan. Rumor bilang para pelaut sering memasang tapal kuda di tiang layar kapal mereka supaya terhindar dari penampakan Flying Dutchman. Tapi di samping semuanya itu, ada pembantahan besar-besaran soal penampakan si hantu Belanda ini melayang di cakrawala. Berdasarkan dari artikel Wikipedia, peneliti berasumsi kalau penampakan Flying Dutchman ini hanyalah ilusi optik dari Fata Morgana. Jika para pelaut melihat kapal mereka seperti melayang di ujung lautan, itu adalah karena efek pantulan cahaya dan air laut. Penjelasannya masuk akal sih ya guys. Tapi bagaimana dengan cerita Raja George V sebelumnya? Dia kan melihat penampakan Flying Dutchman saat dini hari. Apapun fakta yang beredar, intinya cuma ada satu. Kisah Flying Dutchman itu diketahui di seluruh dunia dan ceritanya masih bertahan sampai sekarang. Bener apa nggak, hanya ada satu pesan yang patut kita ambil dari ceritanya guys. Saat berada di tempat yang bukan wilayah kita, ada baiknya supaya selalu menjaga perilaku. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tentu pahamkan kalau hal-hal mistis dan dunia gaib bisa menguasai tempat-tempat tertentu. Jadi selalu jaga diri, berdoa, dan berlaku baik dimanapun. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.